Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Salsabila. Saya biasa dipanggil Bening. Saya berasal dari kelas 11 MS3, siswi SMA Negeri Plus, Provinsi Riau. Kembali lagi bersama Camlab Plus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa teman-teman untuk belajar mengenai larutan penyangga. Untuk mengetahui apa itu larutan penyangga basa, dan larutan penyangga asam. Teman-teman sudah pada tahu belum apa itu yang dimaksud dengan larutan penyangga? Nah, larutan penyangga adalah larutan yang menjaga pH dan memiliki kemampuan untuk menahan perubahan terhadap pengenceran atau penambahan sedikit asam atau basa pada larutan. Nah, sekarang teman-teman sudah pada tahu kan apa itu larutan penyangga? Namun ada istilah lain loh di larutan buffer atau larutan penyangga ini, yaitu larutan penyangga basa dan larutan penyangga asam. Larutan buffer asam atau larutan penyangga asam merupakan larutan yang terbentuk dari asam lemah dan basa konjugasinya. Biasanya larutan ini memiliki pH kurang dari 7. Sementara larutan buffer basa atau larutan penyangga basa merupakan larutan yang terbentuk dari basa lemah dan asam konjugasinya. Biasanya larutan ini memiliki pH lebih dari 7. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui semua istilah-istilah dalam larutan buffer atau larutan penyangga. Kalau begitu, ayo kita lanjut ke praktikumnya. Nah, bahan-bahan yang diperlukan yaitu ada larutan kunyit dan larutan garam sebagai bahan indikator. Lalu ada cuka dan deterjen sebagai larutan penguji. Percobaan pertama, kita menggunakan larutan kunyit sebagai indikator. Kita masukkan masing-masing 2 sendok makan. Terjadi perubahan warna di kedua larutan penguji jika ditetesi dengan larutan kunyit. Nah, lalu untuk percobaan kedua, kita menggunakan garam sebagai larutan indikator dan tetap menggunakan cuka dan deterjen sebagai larutan penguji. Nah, dapat kita lihat di larutan cuka dan larutan deterjen tidak terjadi perubahan reaksi apapun. Dari percobaan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa larutan kunyit merupakan larutan bukan penyangga karena memberikan perubahan terhadap larutan asam dan basa, sehingga dia tidak dapat menahan perubahan yang terjadi pada larutan cuka dan deterjen. Sementara larutan garam merupakan larutan penyangga karena tidak menghasilkan perubahan apapun atau dapat menahan perubahan pada larutan cuka dan deterjen. Nah, kira-kira sudah mengerti bukan apa itu larutan penyangga, bagaimana bentuknya, dan apa yang terjadi apabila dicampurkan dengan larutan-larutan non penyangga dan larutan penyangga. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.